Om Swastiastu. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Jadi di sini kami akan mempresentasikan proyek IPAS kami, yaitu kompos kering yang kami beri nama dengan Komsi, komposnya Genzi. Baik, saya mulai dengan perkenalan diri. Perkenalkan, nama saya Nikoma Widistiari, nomor absen 28. Perkenalkan, saya Nika Samanandari, nomor absen 27. Perkenalkan, nama saya Gede Damara Satria Pratama, nomor absen 7. Perkenalkan, nama saya Iwan Krisna Jaya Kumara, nomor absen 22. Latar belakang. Pupuk penting untuk meningkatkan kesuburan tanah dan hasil panen. Saat ini, pupuk kering lebih dipilih karena praktis, mudah disimpan, tahan lama, serta tidak berbau menyengat. Inovasi ini juga membantu remaja untuk lebih tertarik pada dunia pertanian. Apa itu kompos kering? Jadi, kompos kering adalah kompos yang dibuat dari bahan organik kering, seperti daun kering, serutan kayu, atau rumput kering. Pupuk ini diproses dengan minimalisir cairan untuk mengurangi bau. Apa perbedaan kompos kering dengan kompos biasa? Perbedaannya, kompos kering biasanya lebih minim bau, serta teksturnya tidak terlalu basah. Warnanya lebih coklat tua kehitaman, bahkan bisa disimpan lebih lama karena kadar air di dalamnya tidak banyak sehingga tidak menimbulkan bau busuk. Manfaat kompos kering. Kompos kering dapat menyuburkan tanah sehingga dapat membantu pertumbuhan tanaman serta meminimalisir gagal tumbuh. Kompos kering dapat menghemat biaya produksi karena sebagian besar bahannya menggunakan bahan alami yang dapat dikutip dari alam. Bahan yang dibutuhkan yaitu ada sekitar 6 genggam daun kering, 4 genggam rumput, 1,5 kg bubuk kayu, 3 kg tanah, 200-300 ml air. Alat yang dibutuhkan adalah galon 15 liter, gunting, pisau, paku, korek, plastik sampah, dan tongkat kayu. Proses pembuatan kompos kering adalah 1. Potong setengah atas galon. 2. Panaskan paku menggunakan korek lalu lubangi bagian atas galon. 3. Masukkan setengah kilo tanah. Siapa habis nih? Belum itu. Lagi. Siapa yang baca? Udah. Oh. Lagi. Stop, balik. Lagi sekali balik. Masa lagi? Balik ya. Lagi sekali balik. Sebelumnya, balik. Sebelumnya. Aduh. Kayaknya Cang harus ditu nggak sih? Dan pendek. Ini deh. Oke, baik, yang keempat yaitu masukkan 6 genggam daun kering dan 4 genggam rumput. Yang kelima, masukkan 1,5 kg bubuk kayu, lalu tambahkan 1,5 kg tanah pada bagian atas. Yang keenam, tambahkan air lalu aduk hingga tercampur rata. Tahap pemantauan. Yang pertama, mengaduk pupuk seminggu sekali. Yang kedua, setelah 2-3 bulan, cek pupuk untuk memastikan penguraian sudah cukup atau belum. Dan yang terakhir, jika sudah jadi, keluarkan kompos dan letakkan pada luar ruangan agar kering. Ada pula kesimpulan, kompos kering adalah pupuk organik dari sampah sehari-hari yang praktis, mudah disimpan, serta bermanfaat, menyuburkan tanah. Karena pembuatannya yang mudah dan bahan-bahannya yang dapat ditemukan di sekitar. Jadi, kompos kering bisa menjadi salah satu cara mengelola sampah organik yang efektif.
Ya, skip aja kalau nggak ada. Jadi sekian dari presentasi kami. Adakah yang ingin bertanya? Baik, Cynthia. Mengapa penggunaan pupuk kompos lebih menguntungkan daripada pupuk biasa? Baik, bisa diulang. Mengapa pupuk kompos lebih menguntungkan daripada penggunaan pupuk biasa? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi izin menjawab, kenapa pupuk kompos kering lebih baik digunakan daripada kompos biasa? Yang pertama, karena kompos kering bahannya bisa lebih mudah didapat di alam, serta pengolahannya lebih mudah dan penyimpanannya juga jauh lebih lama. Bisa diterima? Baik, ada yang mau bertanya lagi? Karena bahan utamanya bahan organik. Seperti daun kering, tanah, sisa-sisa makanan, rumput kering. Sedotan kayu. Bisa diterima? Baik, ada yang mau bertanya lagi? Gak ada. Tidak ada. Gak ada. Gak tutup. Udah. Itu Heri. Enggak gini nggak sih? Itu Heri. Ya udah. Udah. Silakan Heri. Apa perbedaan pupuk kompos organik dengan pupuk kompos kimia? Bahannya berbeda. Baik, izin menjawab. Perbedaannya adalah pupuk kompos kering bahannya lebih dominan ke organik seperti daun kering, rumput kering, sedotan kayu. Sedangkan kompos kimia biasanya lebih menggunakan bahan yang diolah oleh pabrik seperti misalnya bahan-bahan kimia penyubur atau pemanis begitu. Baik, bisa diterima Heri? Terima kasih. Sih yang kesan apa namanya? Iya. Gimana cara ngomongnya? Nah, yang keluhan, yang kritik sama saran. Iya. Baik, dari yang ketiga bertanya tadi, sepertinya nggak ada yang mencantumkan kritik atau saran ya. Jadi boleh saya minta kritik dan sarannya? Silakan. Ya, baik, terima kasih. Ada lagi? Kritiknya. Kritik. Itu saran. Oh iya. Sekarang kritiknya. Baik, terima kasih. Lagi dua. Silakan Cynthia. Iya. Nanti yang mau lihat logonya bisa minta ke saya. Siap puternya. Baik, terima kasih Cynthia. Untuk Heri, kritik dan sarannya Heri.
Saran saya sama kayak Alvin, suaranya kurang jelas. Baik, terima kasih semuanya. Karena sudah tidak ada yang bertanya lagi, presentasinya saya tutup. Karena tadi di awal dengan penganjali, saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.